mengeluh, ya Allah, ya Rasulullah, rezekiku ini agak kurang ya Rasulullah. Rasul mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan satu doa, maka rezekimu akan bertambah dan dimudahkan oleh Allah. Dia mengatakan, ajarkan kami ya Rasulullah. Makanya Rasul ajarkan, setiap masuk dalam rumahmu ucapkan salam, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Ternyata dampaknya tetangganya itu ikut kaya. Tapi ada kuncinya supaya istri tidak sering ngomel. Ada. Ketika dia tidur, letakkan tangan di dadanya agak sedikit ke kiri, kemudian baca. Ada satu ayat itu di dalam Al-Quran, Walladzi anzal. Kemudian pelan-pelan itu kita bacakan surah Al-Kausar di ubun-ubunnya. Kalau ada perempuan emosian, cepat emosian, bacakan itu akan reda. Itu ru'ya kalbu yang paling cepat. Sudah hafal ayatnya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, bil khusus kami muliakan dan kami ta'zim kepada seluruh jamaah ibu-ibu yang sungguh sangat luar biasa. Kalau ibu-ibu itu sudah bergerak selesai persolatan, insyaallah. Yang kami ta'zimi akhinal fadil al-mukarram Ustaz Khairuddin SPDI selaku pembina Majelis Taklim Mujahid Tanah Bumbu, yang kami muliakan dan kami ta'zimi kakanda sahabat, beliau adalah mustasyar Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanah Bumbu. Masya Allah, beliau mendampingi saya sudah berapa hari, meluangkan waktu untuk bersilaturahmi bersama ibu-ibu pada sore hari ini. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para azatis dan azatizah, ibu-ibu, wabil khusus
Ibu Qari'ah yang membacakan ayat suci Al-Quran. Suara beliau luar biasa, itu sangat menyejukkan. Kemudian kelompok dari hadrah, alhamdulillah, dan seluruh tamu undangan, wabil khusus yang bertanggung jawab terlaksananya acara ini, itu yang bekerja semaksimal mungkin. Alhamdulillah, beliau yang dapat pahala paling banyak, karena pahalanya penceramah dan pahalanya jamaah dikumpul, dia dikasih hadiah, tapi pahala kita tidak dikurangi. Makanya mengurus kebaikan itu luar biasa pahalanya. Makanya orang-orang yang selalu sibuk mengurus agama, sibuk mengurus umat, itu sebenarnya biar tidak istighfar, karena seluruh makhluk yang ada di dalam lautan itu akan beristighfar untuknya. Ya, makanya ulama kita itu, para ulama-ulama kita itu sebenarnya makhluk yang ada di dalam laut itu, semua jenis ikan, semua jenis makhluk yang ada di laut itu beristighfar di hadapan Allah, memohonkan ampun untuk orang yang mengurus agama Allah. Makanya alhamdulillah, sebenarnya ini bu waktu tidur. Makanya ceramah itu yang paling susah, dua orang di ceramah itu paling susah, orang lapar sama orang ngantuk. Nah sekarang ini mungkin orang ngantuk itu karena tidak bisa mendengarkan ceramah lama-lama. Ini sebenarnya kita disunnahkan itu tidur sesudah sholat duhur sampai masuk waktu asar. Jadi ibu-ibu kalau tidak terlalu ada pekerjaan mendesak, istirahatkan tubuh supaya dia bisa istirahat. Mata itu butuh istirahat, jangan selalu dipakai. Makanya orang yang tidur itu mengistirahatkan matanya. Nabi mengatakan, janganlah engkau menganiaya dirimu. Banyak ibu-ibu kalau sibuk mengurus menjual apa, kalau ngantuk marah-marah. Ini mata sudah tidur masih ngantuk lagi. Oh jangan, berikan haknya. Makanya kita disunnahkan tidur sesudah sholat duhur sampai masuknya waktu asar atau sebelum masuk waktu asar. Tapi sesudah asar sampai sholat isya itu tidak boleh, itu makruh. Kenapa? Di situ orang banyak kena penyakit. Ada penyakit di situ bu, namanya rihil ahmar, angin merah. Penyakit inilah yang menyebabkan orang kena stroke. Termasuk sarak kejepit dari situ. Termasuk kanker juga sebenarnya dari situ. Mimisan, keluar darah di hidung, itu juga di situ. Itu penyakit sudah ada sejak Nabi Musa sampai umatnya Rasulullah juga ada. Dan cucunya baginda Rasulullah, anaknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu Sayyidina Husain kena penyakit itu. Selama 3 hari tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah berdoa minta kepada malaikat Jibril supaya dia menurunkan obat. Ternyata betul ada doa yang diberikan malaikat Jibril, dan itulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Siapa yang membaca doa ini maka insya Allah tidak akan terkena rihil ahmar. Makanya ibu kalau tidak mau kena sarak kejepit dengan stroke, pakai itu. Doanya pendek. Allahumma, saya lanjutkan ya. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal? Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Itu dibaca sebelum tidur supaya tidak kena rihil ahmar, angin merah. Makanya orang tua kita dulu karena tahu ilmu hikmah sampai ilmu jin, dia tahu kalau kita buka pintu pagi-pagi jangan berdiri pas di depan pintu. Usahakan angin pertama berhembus baru kita bisa lewat supaya tidak kena penyakit ini. Makanya penyakit ini 2 tempatnya. Kadangkala dia di belakang pintu, kadangkala dia di dalam WC. Makanya jarang orang ketika jatuh di WC itu biasanya jarang selamat Pak. Itu karena rihil ahmar, bikin orang stroke.
Sudah hafal Bu? Hafal? Belum. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, minarrihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, waddail akbari, dan dari penyakit besar. Belum dihafal? Waduh, lambat betul ini Pak Ustaz. Kayaknya ibu-ibu ini senang sekali makan kepala ikan, makanya pelupa. Ini makanya ada beberapa itu sebenarnya dalam Islam itu kita harus mengkaji Bu, karena Islam ini ada tingkatan ilmu. Ada ilmu fikih, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu tasawuf, ada ilmu hikmah. Kalau hikmah Bu bukan tasawuf. Jadi kadang orang mengatakan ilmu hikmah itu ilmu tasawuf, bukan. Hikmah itu khusus, tasawuf itu khusus. Jadi kalau orang belajar tasawuf itu agak susah, tapi ilmu hikmah itu gampang. Makanya ada beberapa larangan itu, termasuk pakaian di dalam kamar itu tidak boleh tergantung lebih dari 3 hari. Itu ditempati jin. Ibu-ibu itu juga tidak boleh mencuci pakaian hingga bermalam di luar rumah. Itu dari Aisyah mengatakan, seandainya orang mengetahui bahayanya pakaian yang digantung di luar rumah sampai bermalam, itu hendaknya dicuci kembali. Dari situlah banyak biasa orang kena penyakit dada, sakit dadanya, kemudian langsung meninggal. Itu jin pakaian. Makanya pakaian itu tidak boleh bermalam. Tapi ibu-ibu kadang mencuci pakaian nanti jam 4 sore. Bermalamlah. Itu tidak boleh sebenarnya Bu. Itu bahaya. Karena jin itu ketika keluar, itu kan bahaya sekali tuh. Makanya di ilmu hikmah kita bisa buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Itu ada. Dalam Kansun Najwa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Situ juga ada. Ini larangan-larangan. Kalau ilmu hikmah larangannya disebut pamali. Kalau ilmu fikih larangannya disebut haram. Jadi beda. Jadi kalau ada istilah mengatakan pamali berarti itu ilmu hikmah, bukan ilmu hukum. Orang yang melakukan melanggar itu tidak berdosa, cuma berdampak ke kehidupan dunianya. Makanya kayak dilarang menyapu di malam hari toh, di rumah. Itu orang tua dulu bilang pamali, itu ada dasarnya Bu. Di kitab Imam Sarnuji itu ada. Memang tidak boleh, karena itu menyebabkan malaikat rahmat keluar dari rumah. Makanya kalau masuk ke dalam rumah itu kan kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Makumuru. Begitu ji Bu. Kalau masuk rumah baca itu Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, supaya makhluk-makhluk yang bisa mengganggu itu keluar. Yang tinggal malaikat rahmat. Para malaikat-malaikat itu yang menjaga tempat kita itu. Itu yang dibaca. Sama kalau mau masuk kamar Bu, kalau yang sudah beristri, sudah bersuami, itu yang dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Supaya dasin dan dasima itu keluar. Kan ada 2 jin itu diutus. Untuk suami namanya dasin, orang biasa sebut dasin. Kalau perempuan namanya dasima. Pas selesai akad nikah, jin inilah yang mendampingi terus. Inilah yang menyebabkan biasa perempuan tidak ganteng lagi dilihat suaminya, justru suami orang yang dia lihat ganteng. Inilah jin yang mengganggu. Iya. Laki-laki juga begitu. Yang dulu istrinya kelihatan cantik, lama-lama berhenti cantik dia lihat. Inilah yang merusak pandangan kita. Makanya Rasulullah mengajarkan ucapkan salam ketika masuk ke dalam kamarmu, supaya jin ini tidak mengganggumu sampai pagi. Itu sederhana sekali Bu. Cukup bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa ada tadi tambahan surah Al-Ikhlas 3 kali?
Itu karena Rasulullah menyatakan kepada sahabatnya dari Yaman, mengeluh, ya Allah, ya Rasulullah, rezekiku ini agak kurang ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan satu doa, maka rezekimu akan bertambah dan dimudahkan oleh Allah. Dia mengatakan, ajarkan kami ya Rasulullah. Makanya Rasul ajarkan, setiap masuk dalam rumahmu ucapkan salam, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Ternyata dampaknya tetangganya itu ikut kaya. Nah, ini. Tapi tidak usah berdiri di depan pintu baca, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah samad lam yalid walam yulad walam. Nanti tetangganya takut, oh, apa dibaca ini banyak panjang sekali. Masuk saja sambil membaca. Ini ya. Kenapa kita salam? Padahal biasa kan tidak ada orang di dalam rumah toh. Siapa yang kita salami? Salam fungsinya dua. Yang pertama, malaikat rahmat yang ada di dalam rumah itu disalami. Yang kedua, pintu jin itu tidak bisa masuk dia. Karena kalau kita jalan itu Bu, diikuti jin. Banyak jin yang ikut. Itu biasa ikuti kita. Makanya ketika kita ucapkan salam, dia itu tidak bisa masuk. Karena yang menutup pintu jin supaya tidak masuk ke dalam rumah itu hanya salam. Makanya Rasulullah ajarkan setiap mau menutup jendela baca ayat kursi. Mau tutup pintu baca ayat kursi. Jangan biarkan jendela terbuka sampai maghrib. Jadi kalau sudah asar, matahari sudah mulai turun, hampir memerah, itu pintu dikunci, ditutup, jendela ditutup, supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Anak-anak kita disuruh masukkan ke dalam rumah, jangan lagi berkeliaran bermain. Tapi sekarang anak gadis justru saking mau tenggelam matahari justru berkeliaran karena dia mas selfie sunset. Itu setan. Nggak ada ibu-ibu begitu di sini? Hah? Ada? Wah. Jangan, hindari itu. Yang kedua yang dihindari, Bu, itu memotong kuku di dalam rumah, apalagi di dalam kamar. Oh, pantangan betul itu. Kenapa? Karena jin kuku itu akan tinggal. Nah, makanya itu kalau potong kuku keluar di teras rumah. Makanya orang tua kita dulu itu bikin teras rumah. Jangan gunting kuku, potong kuku di dalam kamar, karena nanti jin kuku itu akan tinggal dan itu pasti panas. Orang tidak bisa tidur. Biar jalan AC memang panas dari dalam. Itu jin kuku, makanya keluar. Dan kalau potong kuku itu 3 hari. Hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Yang paling bagus itu Kamis sore. Sekarang ini waktu potong kuku paling bagus. Kalau hari Senin potong kuku itu tidak kena penyakit kulit. Kalau hari Kamis sore itu dimudahkan rezekinya. Kalau hari Jumat itu didoakan para malaikat. Nah, makanya ada ulama itu motong kukunya biasa dia cicil, artinya dicicil, dia potong sedikit hari Senin, hari Kamis lagi potong, hari Jumat lagi motong. Nah, itu untuk mengambil sunnahnya. Tapi diselesaikan. Kalau potong kuku itu di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam kitab Al-Gunya, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru kembali ke ibu jari, supaya tidak kena warna kulit yang belang-belang itu. Kemudian yang biasa itu gatal, yang kayak istilahnya apa ya, biasa kulit itu terkelupas, kering, itu terhindar dari situ. Jadi ingat, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru kembali ke ibu jari. Diawali dari tangan kanan, baru ke kiri. Kaki juga begitu, tapi kaki bisa dari kanan langsung ke kiri. Motong kuku itu sudah diatur. Berwudu dulu baru potong kuku. Jangan nanti selesai potong kuku baru berwudu. Itu terbalik. Supaya kuku yang lepas dari diri kita itu tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Nah ini. Tapi ada pantangan itu. Jangan sekali-kali makan di tempat tidur. Oh, pantangan betul itu. Biasa ada perempuan itu makan baring di tempat tidur. Kalau ada anak gadis lakukan itu sampai 30 tahun belum laku-laku itu. Tertutup auranya. Nah,
Tidak ada jadi sini di bawa makanan cemilan ke tempat tidur, baring sambil makan. Oh, pantangan betul itu. Ini saya ingatkan. Makanya itulah yang disebut dengan ilmu hikmah. Banyak itu, Bu. Tidak boleh menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Biaskan begitu. Kacamata dilapkan di baju, HP kalau kabur dilapkan di baju, di jilbab kadang dilapkan. Oh, itu pantangan. Yang melap benda dengan menggunakan pakaian yang dipakai itu menolak rezekinya selama 40 hari. Itu di kitabnya Imam Sarnuji itu. 40 hari rezeki tertolak itu. Nah, perempuan paling sering pakai daster, ambil cangkir, ada debunya, dasternya ditarik. Nah, itu banyak ketawa, pasti banyak kena itu. Ya, betul, Bu. Yang paling fatal itu pakaian yang sudah dipakai. Biasakan kita begitu, buka pakaian, alasannya besok mau dicuci. Pakaian masih dipakai sehari-hari. Kemudian alasan besok mau dicuci, kemudian ada air tumpah. Itu yang diambil kemudian dijadikan lap. Kemudian sudah itu dicuci baru dipakai kembali. Oh, jangan. Orang yang pakai pakaian yang sudah dijadikan lap itu, kalau dia pergi cari rezeki jangan harap bisa laku barangnya. Tidak bisa. Itu pantangannya itu. Itu ulama kita dulu sudah tahu ilmu itu, Pak. Cuma orang belakangan tidak tahu. Karena itu masuk di ilmu hikmah. Tapi tidak ada begitu di sini, Budi. Banyak. Sama dengan tempat air, jangan biarkan kosong. Itu juga menghambat rezeki. Tempat air itu biasakan kosong isinya. Nah, makanya dari situlah ulama kita mengatakan jangan tunggu sampai malam kau buang sampah. Artinya bersihkanlah rumahmu sekitar jam 4, jam 5 sore. Sampahnya dibuang, jangan dikasih bermalam. Nah, supaya anak-anakmu tidak terganggu. Ini baru kehidupan sehari-hari, Bu. Belum lagi makanan dan masakan. Kita sering beli ayam potong, kemudian kita cuci di baskom yang tidak berlubang. Bukan cuci di dandan. Baskom tidak berlubang, airnya masih warna merah karena ada darahnya, kemudian dicampur dengan bumbu. Maka ini semua masuk mutanajis dan itu haram. Maka keluarga kita itu makan makanan haram, walaupun bendanya halal, tapi dia menjadi haram karena hukumnya. Sering begitu ya. Beli ayam, cuci, masih ada darahnya, airnya itu masih ada sisanya sedikit, dan itu masih berwarna merah, masih belum hilang warnanya, belum bening. Kemudian kita langsung campur bumbu untuk kita goreng. Oh, itu mutanajis semua, itu haram semua, Bu. Itu fatal itu. Makanya kalau mencuci daging, mencuci ayam, pakai yang ada seringannya. Cuci baru diletakkan di situ, airnya menetes ke bawah, kemudian dagingnya diambil, itu baru aman. Ini banyak ibu-ibu tidak paham itu, sehingga suaminya makan makanan haram dan tidak tahu. Saya itu, Bu, tapi jangan tersinggung ya. Saya itu sering tegur, hati-hati makan pentolan. Bakso itu kadangkala itu dagingnya belum bersih, kemudian digiling. Tapi kalau kita yang paling aman itu kalau semua tempatnya orang muslim tidak masalah. Tapi yang bercampur dengan non muslim, kadang ada yang giling babi, giling anjing, kemudian masuk daging sapi digiling tanpa dibersihkan dengan satu pabrik. Oh, itu fatal itu. Tapi tidak ada di sini toh. Aman di sini, aman. Semua orang muslim sini ya. Itu hati-hati, Bu. Hati-hati. Kalau bagi mereka tidak masalah, kita ini yang kena hukum. Nah, ini. Jadi saya ingatkan ini. Banyak masalah itu sama perempuan sebenarnya. Makanya perempuan harus ngaji. Mulai dari mencuci pakaian. Kadangkala cucian ada celana anaknya itu terkena najis. Dia masukkanlah ke dalam mesin cuci, campur dengan pakaian suaminya, campur dengan pakaiannya, kemudian dimasukkan air, kemudian dikasih sabun, kemudian dicuci melalui mesin cuci. Maka semua pakaian yang ada di dalam mesin cuci itu menjadi mutanajis karena terkontaminasi dengan najis.
Bedakan bersih dan suci ya. Kalau bersih lepas dari kotoran biasa, kalau suci terlepas dari najis. Dan sabun itu tidak membersihkan, mensucikan, cuma membersihkan. Makanya Bapak Ibu kalau mandi junub jangan pakai sabun sama sampo. Kalau mandi junub jangan pakai sabun sama sampo, itu enggak jadi tuh mandi junubnya. Mandi junub dulu, nanti semua badan itu basah bersih, istilahnya sudah digosok semua, sudah basah semua, baru ambil sabun sama sampo supaya aman. Ini parah ini kalau sudah 4 anaknya Pak Kiai Nabulumpi bisa mandi junub, parah itu ini. Ini nih saya kasih tahu ini fatal ini. Harus tahu itu. Kemudian mandi junub itu paling aman pakai shower, jangan pakai ember, pakai baskom di dalam kamar mandi. Kenapa? Air yang kita siramkan ke badan kemudian terpantul ke baskom yang kita pakai mandi itu dan menyebabkan air di baskom itu bergerak, maka itu mustakmal menurut Imam Syafi'i. Dan mandi junubnya tidak selesai-selesai itu karena pakai air mustakmal, makanya pakai shower lebih aman. Bagaimana caranya? Ya niat aja, niat mandi junub berwudu. Kalau perempuan berwudu sempurna sebagaimana Anda melaksanakan sholat, dicuci kakinya. Kalau laki-laki jangan cuci kaki, cukup usap kepala sampai telinga, sisakan kaki. Tapi pada saat mandi jangan mengangkat kaki dari lantai, tetap menempel. Apa fungsinya? Laki-laki yang mandi junub dengan cara itu tidak akan kena lama syahwat, itu kuncinya. Tanya Sayyidina Ali ajarkan itu. Kalau perempuan kan tidak ada yang lama syahwat, laki-laki aja itu. Makanya tata cara mandi junubnya Rasulullah itu ada 2. Satu diperintahkan berwudu sempurna, satu tidak, menyisakan kaki. Nanti selesai mandi baru mencuci kaki tanpa mengulang lagi wudunya. Itu karena dihukum masih bersambung. Itu khusus mandi junubnya laki-laki sebenarnya. Cuma kadang kita pakai dua-duanya. Ini itu untuk mengetahui rahasianya itu hadis itu. Jadi kalau mandi junub ya berwudu aja Bu, sempurna. Kemudian ambil air di tangan kiri, jangan di tangan kanan. Tangan kanan pegang timba, siramkan ke tangan kiri, baru salah-salah rambut 3 kali supaya kalau mau haid tidak sakit kepalanya. Itu obatnya. Nah, kemudian sudah itu siram bagian tubuh sebelah kanan 3 kali, bukan 3 timba, 3 kali, biar 1 timba. Siram sedikit, siram sedikit, siram sedikit, pindah lagi ke kiri, baru siram ke kepala, kemudian siram seluruh badan, kemudian basahi semua. Sudah itu baru ambil sabun. Nah, karena sudah mandi junubnya sudah selesai, pakai nih sabun. Itu mandi biasa untuk membersihkan. Tadi mandi junub itu untuk mensucikan. Bedakan ya. Nah, ini penting, ini saya sampaikan ini. Siapa tahu ada yang tidak tahu, tapi insya Allah ibu-ibu di Kalimantan tahu semua kayaknya nih. Karena sudah mengganggu-ganggu. Oh ya memang begitu sudah itu. Cuma saya tidak tahu kalau ada yang tidak tahu apa atal itu. Ada jamaah tanya saya itu mandi junub sudah 4 cucunya masih baru tanya mandi junub. Saya bilang ini berapa kali ini mandinya tidak beres. Ini parah ini. Kayaknya ibu-ibu harus tahu itu. Sama tadi pakaian, kalau ada pakaian mau dimasukkan ke mesin cuci, nah ada najisnya, bersihkan dulu najisnya, sudah itu baru masukkan ke mesin cuci. Kecuali mesin cuci yang kita pakai itu yang super, yang mana dibilang super, airnya terus mengalir. Jadi dia tidak terbendung airnya, hanya mengalir terus. Tapi itu jarang orang miliki, hanya mesin cuci yang skala besar. Karena bak mesin cuci itu ukurannya tidak sampai 60 kali 60. Nah 60 kali 60 itu baru lebih dari 2 kula. Nah ini ukuran 2 kula itu kan 60 kali 60. Lebar panjang itu masing-masing 60 cm. Itu isinya sudah kena 2 kula. Kalau mesin cuci baknya kecil. Nah, ada juga ibu-ibu masukkan pakaian, masukkan air, masukkan sabun, langsung dicuci, mustakmal lah semua. Apa namanya? Kena lah mutanajis semua. Pakaian sholat mutanajis itu menyebabkan sholatnya tidak diterima dan tidak sah karena pakaiannya bernajis. Nah, ini penting saya sampaikan ini, Bu. Banyak kalau ibu-ibu paham itu insya Allah.
enak sekali, karena ini yang pokok di ibu-ibu ini. Makanya saya bilang harus ngaji. Ini yang punya majelis Gurota ini punya majelis, ya mestinya ada majelis ibu-ibu ya. Ada Ustaz. Sementara belum ada, harus sementara diadakan. Ini majelis ibu-ibu ini penting, Bu. Karena kadang ada sesuatu yang mau dibicarakan tidak bisa keluar kalau ada bapak-bapak. Nah, ibu-ibu yang harus, ustazah juga harus ada. Karena kalau ustazah itu ya ibu-ibu kena. Nah, itu karena pas. Saya itu kalau ceramah ada beberapa itu dalam fikih saya tidak bisa ungkapkan, kecuali kalau istri saya kasih tahu. Oh itu resep-resep hidup itu bahagia, Bu, ada di dalam fikih. Kemudian bagaimana supaya rezekinya mudah ada. Kalau mau awet muda tidak cepat tua ada. Ada biar melahirkan sampai 10 kali apa tidak berubah wajahnya ada. Ada, cuma tidak dikasih tahu karena ada laki-laki di sini. Tapi yang sudah tua tidak usah ambil itu, nanti awet tua. Yang muda-muda aja ambil itu. Ibu-ibu itu sebenarnya ada resep-resep yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu penting. Tapi itu kitab, ada kitabnya khusus. Nah, tapi perempuan itu istimewa sekali, Bu. Perempuan itu istimewa sekali. Kenapa istimewa? Karena dia bisa masuk surga, dia bisa memilih pintu surga mana yang dia masuki. Itu enaknya. Laki-laki tidak bisa. Kalau perempuan, istri-istri itu bisa memilih pintu surga sembarang. Pokoknya dia bilang saya mau lewat sini bisa. Yang penting suaminya ridho. Nah, kuncinya itu. Makanya kalau mau meredam laknat Allah, ketika suami marah-marah kita diam, jangan ngomong, diam saja. Nanti suami diam, baru datanglah letakkan tangan kita apakah di dadanya atau kita meletakkan tangan di tangannya. Kita pegang tangannya baru sampaikan, sayang, saya mohon dimaafkan kesalahan saya. Karena aku takut kalau Allah tidak menijabah doa dan ibadahku. Mohon maafkan saya kalau kesalahan saya. Ibu-ibu yang melakukan itu pintu surga terbuka. Yang banyak ibu-ibu kalau suaminya sudah marah, nah kau juga begitu, kau juga bikin jengkel, kau juga bikin ini, pokoknya tidak pernah berhenti. Ya, ya, tapi tidak ada di sini. Ibu-ibu di Kalimantan sabar semua. Kalau tidur, kalau bangun tidak. Tapi ada kuncinya supaya istri tidak sering ngomel. Ada. Ketika dia tidur, letakkan tangan di dadanya agak sedikit ke kiri, kemudian baca ada satu ayat itu di dalam Al-Quran, walladzi anzalaz sakinata fi qulubil mu'minin, itu dibaca. Kemudian pelan-pelan itu kita bacakan surah Al-Kausar di ubun-ubunnya. Kalau ada perempuan emosian, cepat emosian, bacakan itu akan reda. Itu ru'ya kalbu yang paling cepat. Sudah hafal ayatnya, Bu? Ya bukan ibu yang bacakan, memang bapak aja yang bacakan. Hanya tidak usah ibu-ibu, ajarkan ke suami. Ajarkan ke suami ibu. Itu kuncinya. Apalagi kalau mau mudah rezekinya. Banyak orang bilang, Pak Ustaz, saya ini kalau ada urus, saya urus susah sekali. Oh gampang. Kita yang tawarkan ke suami berhubungan, maka insya Allah pasti rezekinya dimudahkan. Saya punya resep itu dari Pak Kiai saya itu, mursyid saya, bahwa ketika ada sesuatu yang kau urus dan itu berat, suruh suami istrimu. Kalau dia yang meminta, kemudian dia berdoa, maka itu pasti dimudahkan. Ngurus-ngurus proyek, yang punya proyek begitu caranya, Pak. Nah, yang susah itu kalau ibu-ibu yang minta. Oh, rezekinya juga agak berat itu. Kalau bapak-bapak yang minta, yang paling parah ibu-ibu banyak permintaannya. Dikobi sama suami, nak garuk dulu punggungku, anu dulu itu lampu belum mati, jendela belum ditutup, itu belum dikunci, anu dulu. Wow, banyak sekali itu. Dari zaman sono itu, dari Rasulullah itu, Bu, sudah ada yang begitu-begitu. Makanya Rasulullah mengatakan, ketika ada istri memberikan permintaan ketika engkau ingin melakukan hubungan, maka hindarilah. Kenapa? Anak-anakmu pasti membangkang nanti kalau ada.
Jadi anak-anak kita itu tidak mau tunduk. Itu gara-gara permintaan istri yang begitu. Garuk dulu punggungku, kasih dulu badaanku, gatal anu dulu, matikan lampu. Banyak sekali itu. Makanya yang harus betul-betul fit itu di perempuan. Mau berhubungan tidak boleh ngantuk. Kalau ngantuk kemudian berhubungan dan menyebabkan istri hamil, maka anaknya pasti lambat bicara. 7 tahun itu belum bisa bicara dan tulangnya akan lemah. Makanya kalau ada anak umurnya sudah 7 tahun hanya bilang apa anak, itu dibuat ngantuk, itu setengah tidur itu. Iya, saya harus kasih tahu. Tidak ada di sini. Ada. Itu. Makanya Rasulullah sunnahkan sebelum berhubungan berwudu. Kenapa? Supaya bisa segar, hilang ngantuknya. Tapi yang paling parah itu orang tidur dikasih bangun, kemudian berhubungan, setelah itu tidak minum, kemudian tidur kembali, maka itu yang biasa anaknya meninggal dalam kandungan. Makanya itu dilarang betul itu. Udah tahu Bu? Ada yang paling parah, bermimpi berhubungan kemudian bangun, kemudian berhubungan secara nyata yang menyebabkan wanita itu hamil, maka pasti anaknya lahir dalam keadaan epilepsi. Itu kena penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawarij dalam buku psikoterapi Al-Quran. Nah, itu. Saya kasih tahu, kalau lapar kemudian berhubungan, anaknya pasti bodoh. Otaknya itu error. Kalau kenyang sekali itu pemalas. Memang dalam kondisi fit itu. Tapi kalau mau berhubungan Bu, kasih tahu suami. Kalau mau melahirkan anak yang cinta agama, cinta pesantren, kita tidak suruh menghafal Quran, dia mau hafal Quran, bikin sudah sholat duhur. Insya Allah itu kuncinya. Bilang sudah lewat nih pas tahu, tidak bisa nih, sudah lewat ini, gampang. Kalau mau dapat kasih menikah suaminya. Itu kuncinya. Tapi ada yang paling bagus, itu di bulan Ramadan pas selesai buka puasa, sudah minum air putih tapi belum makan apa-apa, kemudian berhubungan, maka anaknya bisa menjadi ulama. Itulah kenapa orang Bugis selalu menikahkan anaknya menjelang masuk Ramadan. Ini yang kita tidak tahu, tapi itu ilmunya. Sudah lewat. Istimewa memang perempuan, istimewa betul. Kenapa istimewa? Karena wanita itu keistimewaannya dia diberikan khususia oleh Allah, doanya mustajabah. Makanya kalau ada ibu-ibu bilang suamiku tidak sholat, suamiku tukang ini, istrinya yang bodoh. Kenapa? Doamu mustajabah. Kenapa kau tidak gunakan fasilitas itu? Kalau ada suami tak bermasalah, ambil air wudhu, sholat hajat 2 rakaat, di sujud terakhir kita minta. Jangan di luar sholat Bu, keliru itu kalau di luar sholat. Cuma jangan dilafazkan, cukup dalam hati. Dalam hati bilang, itu suamiku ya Allah, selalu jalan malam ya Allah, subuh-subuh baru pulang ya Allah. Tapi jangan bilang ya Allah jadikan suamiku tidak selalu meninggalkan rumah. Nanti kalau doanya diterima, suaminya kena stroke, tidak tinggal kami rumah. Ada ibu-ibu berdoa begitu, ya Allah suamiku selalu jalan, bikin dia supaya tinggal di rumah, kena stroke, tinggal betul Mi. Marah-marah lagi sama Tuhan, ya Allah kenapa suamiku sakit? Malaikat bilang, kau bilang kemari supaya tidak tinggalkan rumah. Ini ya Bu ya, hati-hati kalau berdoa. Jadi minta, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang beriman, suami yang cinta kepada keluarga, yang mencarikan nafkah halal, berikanlah dia kasih sayang untuk kami sekeluarga. Itu yang didoakan. Jangan bilang ya Allah jangan jadikan suamiku selalu jalan, kasih tinggal di rumah ya Allah, selesai kena stroke atau jatuh dari motor patah kakinya, tinggal nih, baru dia juga yang marah-marah. Makanya kalau berdoa itu kan menunggu hari Kamis.
Tapi kalau sholat itu tidak menunggu waktu, langsung tembus. Makanya ibu kalau ada masalah langsung sholat. Ada tirakatnya itu. Sama dengan suami, kirimkan Fatihah 7 kali setiap malam Jumat. Sebut ila ruh wa nafs, sebut namanya. Itu kemudian ucapkan salam 1 kali ke dia. Kemudian kirimkan Fatihah 7 kali. Itu supaya melembut hatinya. Oh, tidak bisa dia tinggalkan istrinya lama itu. Tidak bisa. Paling lama 3 hari dia sudah kembali. Sudah hafal, Bu? Hah? Fatihah tidak hafal Fatihah. Jangan bilang assalamualaikum ya, sebut namanya suaminya, assalamualaikum ya la nuruh, baru sebut suaminya, baru bilang Fatihah 7 kali. Amin. Oh, itu tidak jadi-jadi tuh. Baca suratul Fatihah 7 kali. Kalau tidak bisa 7 kali, itu bisa baca Fatihah 1 kali, tapi itu nilainya sama dengan 11 kali. Bagaimana caranya? Ketika sampai pada ayat Maliki Yaumiddin, ulang 11 kali. Ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulang 7 kali. Itu 1 Fatihah, tapi itu luar biasa nilainya itu. Sudah pernah pakai itu, Bu? Nah, itu kalau ada suami tidak mau pulang, bacakan itu, langsung pulang itu. Itu saya kasih ilmunya ini perempuan. Tapi suami kalau mau selamat ada juga beloknya itu. Iya. Kalau sudah tidak terbelok itu sudah ada bisa. Itu. Tapi saya kasih tahu ibu-ibu, kalau suaminya mau jalan, pilihkan pakaian. Kita yang pilihkan baju. Jangan dia yang memilih. Kasih tahu nanti kita mau kemana, pertemuan apa. Nanti saya pilihkan baju ini yang kita pakai. Suami yang dipilihkan baju oleh istrinya itu tidak diganggu oleh wanita lain, Pak. Makanya kenapa Rasulullah menyuruh kita memilihkan baju suami. Nah, itu kuncinya. Dan kalau ada yang dia urus, insya Allah berharap pasti. Jarang itu bisa gagal. Kalau dia kena musibah di jalan itu tidak apa-apa. Insya Allah diselamatkan. Nah, itu ilmunya. Makanya perempuan itu besar sekali fungsinya dalam rumah. Bahkan anak perempuan itu bisa memberi syafaat, Pak. Anak laki-laki tidak. Nanti hafal Quran baru bisa beri syafaat. Kalau anak perempuan, Rasulullah cuma bilang, siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Oh, itu hebatnya anak perempuan. Makanya ketika saya sebelum menikah itu ditanya sama mursyid saya, nak, nanti kalau sudah menikah usahakan anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Nanti anak ketiga kalau mau perempuan lebih bagus, kalau mau anak laki-laki silahkan. Jadi anak pertama saya itu perempuan, anak kedua perempuan. Itu pesan guru saya itu. Kayaknya kalau mau bikin anak perempuan gampang aja itu, Pak. Saya dikasih tahu sama guru itu napas itu aja, Pak. Kalau napas kanan yang kuat kemudian berhubungan dan itu tinggal, itu laki-laki. Kalau napas kiri itu perempuan, dan itu terbukti, Pak. Ini ibu-ibu harus tahu ini. Nah, itu ilmu sederhana, itu ilmu nafas, dan saya amalkan betul itu. Dulu orang bilang ini anak kedua laki-laki, saya bilang bukan, dia anak perempuan, karena saya yang simpan, kata saya. Betul, itu anak perempuan. Nah, itu ilmunya sederhana aja, Bu. Ada juga yang bilang naik dari kiri, naik dari kanan, bukan gitu, napasnya. Nah, ini yang tidak, ini dia bilang kiri kanan itu tidak, itu napas. Ini saya kasih ilmu ini. Kalau ada anak gadis, ini sudah dia paham ini. Kemudian saya kasih tahu keutamanya, Bu, jangan tinggalkan sholat. Itu kuncinya perempuan. Kadang kalau halangan, oh itu biasa dia tambah itu. Nah, ini yang banyak perempuan nambah-nambah itu kalau halangan. Sudah kadang juga ada salah paham, dia haid sholat duhur, waktu duhur dia haid, berhenti haid sudah waktu isya, dia bilang nanti duhur baru mandi, karena duhur kemarin, duhur minggu lalu baru saya halangan, 2 minggu yang lalu saya halangan, makanya harus sambung lagi ke duhur. Oh, enggak begitu, Bu. Halangan itu kayak lampu merah, kapan muncul berhenti, kapan berhenti langsung sholat. Nah, nanti ada yang mengatakan kalau masuk waktu duhur, kita belum sholat duhur, jam 12 misalnya lewat 15 menit masuk waktu duhur, kita jam 2 pas halangan jam 2
berarti kita belum sholat duhur. Tapi tadi kita mendapati sholat duhur, cuma tidak bisa lagi sholat karena sudah haid, karena berkat tertunda melaksanakan sholat. Maka wanita seperti ini harus mengqadha sholatnya ketika berhenti haid. Itu wajib ditahu itu. Kecuali halangan sebelum duhur, itu tidak usah diqadha. Tapi kalau masuk waktu duhur, dia tidak sholat duhur, makanya wanita harusnya sholat di awal waktu. Itu menghindari. Sudah paham, Bu? Misalnya jam 12:15 masuk waktu duhur, dia memasak, beraktivitas. Pas masuk jam 12:15 dia belum sholat karena dia kerja. Sekalinya jam 2 atau jam 1 dia halangan. Wanita seperti ini wajib mengqadha sholatnya ketika berhenti haid. Bagaimana caranya? Ya diqadha, kerjakan 4 rakaat. Niatnya usolli pada sholat duhur arba'atin mustaqbilal qiblati, ada qadaan lillahi ta'ala. Jangan katakan adaan. Adaan itu pada waktunya. Kalau qadaan bukan waktunya. Sudah tahu, Bu? Iya. Nah, beda ya. Jangan bilang adaan. Ada yang bilang kalau adaan itu sendiri, kalau makmuman itu makmum, kalau adaan itu pada waktunya. Jadi kalau qadaan bukan lagi waktunya. Makanya ibu-ibu kalau dari pengantin tidak sholat maghrib, sudah masuk waktu isya, bagaimana nih? Mau sholat maghrib sudah lewat, mau sholat isya belum sholat maghrib. Yang begitu sholat maghrib dulu itu boleh, tapi niatnya qadaan. Jangan bilang adaan. Jadi usolli fardhu sholatil maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Nanti isanya baru pakai adaan karena pada waktunya. Sudah paham, Bu? Alhamdulillah. Ini sudah jam berapa ini? Ini saya sudah setengah jam ceramah. Saya tidak bilang mau berhenti, Bu. Saya tanya jam berapa, dia bilang belum. Nggak konek juga nih. Artinya kayaknya sudah ngantuk ibu-ibu ini. Kemudian ada amalan, Bu, saya kasih tahu. Itu untuk kemudahan. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat sunat duha. Itu yang saya kasih tahu. Duhanya ibu berapa rakaat biasanya? Berapa, Bu? Berapa rakaat biasa, Bu? Yang biasa duha 2 rakaat angkat tangan. Biasa duha 2 rakaat, ya. 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu, Bu, itu tidak kayak orang. Itu hanya untuk sedekahnya tubuh, supaya tidak ngilu badannya. Itu tidak kena sendi tulang. Itu Nabi mengatakan 160 potongan tubuh manusia sedekahnya itu 2 rakaat sholat sunnah duha di waktu pagi. Itu 2 rakaat, makanya sedekahnya tubuh itu. Jadi orang yang bersyukur itu yang duha 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, itu baru untuk tidak miskin. Rasulullah mengatakan siapa yang kerjakan sholat duha 4 rakaat istiqamah, maka dia tidak akan fakir hingga dia meninggal. Makanya 4. Ada yang orang duhanya 2 rakaat baru bilang saya tidak kaya-kaya. Memang tidak sampai. Cuma obat lutut dia lakukan baru dia mau kaya, tidak bisa. Yang ketiga 6 rakaat duha juga itu, tapi sudah masuk hadis qudsi. Allah berfirman, siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat istiqamah di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surgaku melalui babud duha. Jadi pintu surga itu ada namanya babud duha. Di situ akan masuk. Yang sholat 4 rakaat tidak lewat situ, hanya yang 6 rakaat ke atas. Sudah paham? Yang 8 rakaat itu rahmat Allah. Makanya Rasulullah ambil yang 8 rakaat. Jadi kalau 8 rakaat dapat semua dari bawah. Obat lutut, kekayaan, lewat masuk, bisa masuk melalui babud duha dan mendapatkan rahmat Allah. Udah paham, Bu? Tapi ada yang paling gampang. Itu dalam hadis Anas bin Malik. Ini hadis marfu yang disandarkan langsung kepada Rasulullah, dan itu hadis sahih.
Siapa yang sholat sunat duha di awal waktu 2 rakaat, rakaat pertama dia membaca ayat kursi 10 kali, rakaat kedua dia membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka orang itu dijamin oleh Allah masuk dalam rahmatnya. Makanya ibu sekalian, saya kasih tahu, kerjakan sholat ini walau hanya sekali seumur hidup. Sudah pernah lakukan itu, Bu? Sholat sunnah duha ayat kursi 10 kali di rakaat pertama, kemudian surah Al-Ikhlas 10 kali rakaat kedua. Sudah pernah lakukan? Belum. Nanti kalau ada kesempatan biar sekali saja seumur hidup, yang penting pernah dilakukan. Tapi paling bagusnya kalau mampu setiap pekan, setiap hari Jumat di waktu duha lakukan itu. Kalau masih mampu ambil setiap hari. Tahu, Bu? Ini penting. Saya kasih tahu, itu luar biasa itu, Bu. Sholat sunnah dua. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat witir. Oh, ini penting sekali. Sholat witir kerjakan sebelum tidur, Bu. Jangan kerjakan, kalau lebih aman kerjakan sebelum tidur. Biasa perempuan itu nanti sudah tidur baru berwitir. Kalau saya untuk perempuan lebih amannya witir memang baru tidur. Nanti kalau bangun sholat tahajud tidak usah lagi berwitir. Karena dalam hadis la witrani illa fil lail, tidak boleh berwitir 2 kali dalam satu malam. Kan ada yang salah paham itu, Pak, Bu, mengatakan kalau orang sudah sholat witir tidak ada lagi sholat sesudahnya. Itu keliru. Rasulullah mengatakan akhirkan witirmu. Artinya kalau sudah sholat maghrib jangan dulu sholat witir, karena masih ada sholat isya. Yang dimaksud akhirkan itu dari sholat fardu, bukan dari semua sholat. Makanya malam witir itu dikerjakan di malam hari. Tapi kalau sudah sholat maghrib jangan dulu berwitir. Sebaiknya tunggu selesai isya baru kau berwitir. Makanya dikatakan akhirkan. Yang kita pahami akhirkan, semua sholat tidak boleh dikerjakan kalau sudah sholat witir. Itu yang keliru. Makanya Abu Hurairah kalau sudah sholat sunat isya 4 rakaat, dia langsung mengerjakan witir 3 rakaat. Kita witirnya di sini berapa rakaat? 3 ya. Cara kerjanya 3 langsung atau 21? Oh 21. Oh ya, itu mantap. Ahlus sunnah itu. Nah, iya. Tapi saya tanya, yang 2 rakaat itu apa niatnya? Bu? Apa niatnya itu yang 2 rakaat? Usolli sunnata witir rakaat ini. Malaikat stres itu, pusing malaikat itu. Saya sengaja sholat sunnah ganjil 2 rakaat. Ya, coba 2 kan genap. Yang ganjil itu 3, 1, 5, 7, 9, 11. Itu kan ganjil. Makanya kalau sholat witir 2 rakaat, dia bilang saya sengaja sholat witir 2 rakaat. Malaikat bilang, enggak ganjil itu kalau 2 bos, genap. Makanya pusing malaikat itu. Makanya kita pakai usolli sholati sunnatul minal witri rakaatain, bagian dari witir, atau pakai saful witir. Makanya dari dulu lama kita pakai itu usolli sholati sunnatul saful witir rakaatain, atau ma'al witri, bagian dari witir. Jadi kalau niatnya jangan bilang usolli sholati sunnatil witir rakaataini, pusing malaikat itu. Masa bilang ganjilnya 2? Nah itu makanya pakai ma'al witri. Udah tahu, Bu? Nanti yang 1 rakaat usolli sholati sunnatil witir rakaatan. Nah itu baru dipakai yang 1. Kalau langsung 3 pakai salasah. Witirnya biasa 3 rakaat ya. Biasa juga 1 rakaat. Biasa witir 1 rakaat, Bu. Biasa. Witir itu kalau terlambat sudah sedikit waktu kerjakan 1 rakaat saja. Karena itu boleh. Hanya yang terlambat. Kalau sudah mau masuk waktu subuh, nah kita belum witir, kerjakan 1 rakaat saja. Itu Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walaupun hanya 1 rakaat. Saking pentingnya witir ini.
3 rakaat yang banyak ya. 5 rakaat pernah witir 5 rakaat Bu? Nggak pernah. 7? Nggak pernah juga. 9? Oh parah. Sesekali berwitir 9 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam sampai 8 rakaat, kemudian ambil 1 rakaat. Kenapa? Itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Kalau orang mau tahu itu jalan pintas itu. Belum pernah ya? Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat ilmu baru ini. Kemudian, kenapa perempuan disuruh witir? Orang yang berwitir kemudian tidur, maka pasti tidak diganggu jin. Dia tidak mimpi buruk. Nah, perempuan itu paling sering mimpi buruk dalam 1 pekan, minimal 3 kali. Bahkan biasa 1 malam itu 3 kali mimpi buruk. Kenapa? Karena tidak tercover ucapannya. Wanita itu 9.000 kata yang harus dia ucapkan dengan ekspresi. Kalau kurang dari situ, makanya disitulah dia mimpi buruk. Makanya sakit semua badannya itu kalau bangun. Kalau bangun, waduh sakit tangannya, dia kasih begini. Kenapa ini tanganku kayak kesemutan? Itu karena kurang ngomel. Makanya itu perempuan kalau dia ngomel terus, oh begitu kok paling asli badannya nonton ini. Kayaknya tidak apa-apa juga kalau istri marah-marah Pak, supaya dia terpenuhi itu ucapannya. Kalau yang suka ngomel itu sampai 12.000. Laki-laki itu tidak banyak, cuma 5.000 paling tinggi. Makanya laki-laki itu kalau sudah pulang kantor kemudian ditanya, tidak banyak jawabannya itu. Cuma bilang, itu dulu nanti jangan dulu tanya, capek ki ini. Kalau perempuan baru ngomel itu kalau pulang dari pengajian, ada tadi sih, ngomong terus itu. Tidak usah jauh-jauh, anak perempuan saja. Kalau pulang dari sekolah di TK, coba tanya anak perempuan, apa dipelajari nak? Dia pasti ngomong, belajar ini mama, bu guruku cantik, pakai kudungnya begini, tadi tamanku begini, ngomel itu. Baru 1 jadi tanyakan, dia jawab semua. Kalau anak laki-laki coba tanya, belajar apa tadi? Palingan dia bilang sama di kemarin. Selesai, tidak ada sambungannya. Kenapa? Karena memang terbatas. Kayaknya suami kalau sudah kerja di kantor ngomong sama temannya, jangan tanya lagi kalau pulang. Kenapa? Itu sudah stres. Karena sudah cukup. Justru kelelahan. Jangan tanya, kita capek. Padahal perempuan kalau capek langsung gosip, langsung hilang capeknya. Itu bedanya. Makanya perempuan memang itu istimewa Pak. Tapi kalau mau selamat Bu, tidak kena mimpi buruk, berwitirlah sebelum tidur. Kalau bermimpi di saat tidur itu pasti isyarat. Makanya ulama dulu itu kalau mau tahu ini isyarat atau bukan, pasti witir dulu sebelum tidur. Ibu-ibu ini harus banyak sholat sunnahnya. Sholat tahajud biar 2 rakaat. Kalau hanya 2 rakaat sempat. Kalau bisa tambah kasih 4. Kalau bisa tambah kasih 8. Itu 8. Tapi kalau tidak mampu 8 dengan waktu yang sempit, biar 2 rakaat. Yang penting sholat tahajud. Tidak mutlak harus sama aja duha. Nabi lakukan 8. Tapi kalau tidak mampu kita 8, bisa 2, 4. Jangan katakan mesti harus sekian. Tidak. Cuma afdalnya kalau mengikuti sunnah, lakukan itu. Tapi sunnahnya juga tidak semua. Karena Nabi baca sholat tahajud itu 8 jam. Karena kadang dia baca 3 juz baru ruku. Kalau kita ingat 3 juz baru ruku. Itu kan. Kalau ibu-ibu di Kalimantan tidak, insya Allah. Bu ya. Tapi ada yang paling penting saya sampaikan. Jangan menggunakan wewangian yang sangat mencolok ketika ingin keluar rumah. Oh jangan. Kadang ibu-ibu pakai parfum itu 1 kilometer sudah dicium. Itu dalam hadis yang sahih dikatakan, siapa yang menggunakan wewangian kemudian dicium oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, maka itu sama dosanya ketika dia berzina. Berapa orang yang mencium sekian dosa yang dia bawa. Makanya ibu-ibu, minyak wanginya itu cukup di bagian dalam, jangan keluar. Tapi kalau mau masuk kamar silahkan pakai semua yang harum. Tapi perempuan sekarang justru kebalikannya. Kalau mau ke pesta harumnya bikin main. Kalau di kamar bau minyak kutus-kutus. Bukan jadi orang Kalimantan, bukan jadi. Bukan. Nggak ada jadi sini di. Ini saya kasih tahu kuncinya Bu.
Itu tidak boleh itu. Makanya minyak wanginya wanita nampak tapi tidak berbau. Kalau laki-laki berbau tapi tidak nampak. Itu sudah ya. Kalau laki-laki tetap harus harum. Perempuan bisa menggunakan wewangian itu bagian dalam supaya dia tidak tersembur baunya keluar. Ada yang ekstrim Pak, sama sekali tidak boleh. Perempuan bilang, wah tidak bisa keluar itu istas, bau ketek maki kita itu kalau begitu. Makanya masih ada ulama yang agak longgar, tapi itu tidak boleh baunya keluar, hanya untuk kita saja. Sudah paham Bu ya? Ini ibu-ibu harus tahu karena bahaya itu. Sama dengan di TikTok, oh jangan coba-coba buka jilbab kemudian foto selfie baru pikir bumerang di WeTok. Oh itu parah itu. Dosanya banyak, bukan main. Kalau 5.000 orang yang melihat, kita punya dosa syahwat 5.000 ke orang. Tuh fatal itu. Itu pertanggungjawabannya berat. Makanya ibu-ibu jangan sedikit-sedikit bikin status. Banyak perempuan kalau marah sama suaminya langsung bikin status, pengecut. Langsung pengecut. Aku menyesal. Baru gambar lope-lope pecah. Baru ambil stiker menangis. Baru ambil stiker berdoa, baru di-share. Langsung ada duda di bawah. Sabar saya. Itu yang bikin masalah. Tidak ada di sini. Itu yang fatal. Bahaya sekali itu. Kadang juga tetangganya mau disinggung atau temannya, dia bikin status. Tetangganya mau disinggung, bilang, oh ternyata kau begitu, pengkhianat. Tetangganya mau disinggung. 5.000 orang stres karena dibaca statusnya, bukan saya nama su ini. Kadang-kadang begitu ya, tapi tidak ada di Kalimantan, tidak ada. Bikin status yang bagus-bagus Bu ya. Terima kasih ya Allah, kau memberikan suami yang sangat cinta. Itu menjadi doa. Tapi ingat Bu, Facebook itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak ada masalah selesai di situ. Kalau ada masalah ambil air wudhu kemudian sholat, insya Allah dikasih solusi. Kalau Facebook tidak ada. Coba kalau mau percaya Bu, bikin status sekarang, mohon teman-teman FB ku, saya punya utang 300.000, siapa yang bisa bantu? Palingan komentarnya di bawah tidak ada yang minta nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up. Itu aja. Gambar up saja. Up. Padahal kita punya utang. Minta siapa yang bisa bantu, cuma up saja. Up baru hilang. Ini tidak selesai itu. Makanya kalau ada masalah sujud, minta kepada Allah. Seburuk apapun masalah yang kita hadapi insya Allah. Dan ibu-ibu, setan itu akan mengganggu. Bagaimana caranya mengganggu kita? Itu membuat ibu-ibu lelah. Kemudian dari lelahnya itu dia marah-marah. Karena marah-marahnya itu sehingga dia tidak ikhlas. Ketika dia sudah tidak ikhlas, maka dia akan emosian. Ketika dia emosian, maka dia akan mengingat semua kesalahan-kesalahan suaminya. Ketika dia mengingat kesalahan suaminya, maka dia akan menuntut suaminya. Tapi ketika dia sudah menuntut suaminya, dia akan membentak suaminya. Karena dia membentak suaminya, maka dia akan minta cerai. Dan dari situlah manusia, wanita itu menjadi dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Makanya ketika lelabu langsung baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kalau mau tidur lelahnya langsung hilang. Itu sudah hafal itu Bu. Jangan bilang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali tidur. Jangan, baca subhanallah, 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 subhanallah. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah. Kemudian yang terakhir, ini sudah lewat sekali waktunya, sebenarnya jam 3 lewat 9 menit itu waktu asar. Tapi saya ingin kasih tahu, saya ingin kasih ilmu. Ini ilmunya sangat bagus ini Pak. Kadangkala kita itu menghadapi masalah. Saya kasih tahu, kalau bangun dari tempat tidur, kalau mampu lakukan itu, bangun dari tempat tidur, langsung lihat suami kita. Kalau ada suami kita di samping atau anak kita, baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Balik lihat suami, baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau bukan di situ dibaca, kita baca sesudah sholat subuh 7 kali dan sesudah sholat maghrib 7 kali. Orang yang membaca itu tidak akan diganggu keluarganya, anak-anak gadisnya itu akan terjaga. Kemudian suaminya juga itu akan terjaga, hartanya itu akan terjaga. Makanya Nabi ajarkan itu dibaca 7 kali. Itulah yang menutup pintu-pintu yang ingin merusak rumah tangga orang.
Itu saja dibaca, pendek sekali. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kemudian ibu-ibu saya kasih tahu, kalau ada anak gadisnya baru lahir, sini ada ibu-ibu, kalau ada anak lahir, anak laki-laki atau anak perempuan, masukkan jari telunjuk di langit-langit. Kalau baru lahir itu, masukkan jari telunjuk di langit-langit, baru tulis huruf ba di paha kanannya. Pas titiknya itu bacakan sholawat. Kemudian di paha kanan masukkan lagi jari telunjuk, tulis huruf shad, itu di paha kiri, supaya anak itu tidak berzina dan tidak dizinahi. Itu kuncinya, itu tertutup. Jadi dok di paha kanan, shad di paha kiri. Ada ulama mengajarkan menulis huruf ba di antara dua alisnya. Ketika ditekan baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu, baru lepas. Dan insya Allah anak itu ketika dia marah kemudian disebutkan kalimat Allah, maka dia akan tunduk. Itu diajarkan. Nah, sudah hafal Bu? Gampang sekali itu. Shad, dot dengan shad. Tulis di paha kanan huruf dot, di paha kiri huruf shad, tapi dimasukkan ke langit-langit. Itu ditulis. Nah, sudah hafal? Itu gampang sekali itu. Kalau itu tidak bisa dipakai, wah fatal itu. Terus saya kasih tahu. Kemudian kalau mau anaknya menjadi ulama ahli fikih, saya dapat itu di kitab Dirbil Kabir, itu ada caranya Bu. Saya itu biasa suruh, saya lama baru dapat kitab ini, baca temukan. Kalau setiap hari Rabu ada anak laki-laki kita, kalau masih kecil, pas lahir, nanti kalau sudah dicukur rambutnya pada tuh hari ketujuhnya, tunggu sampai hari Rabu cukur lagi. Setiap hari Rabu dicukur. Setiap hari Rabu lakukan selama 40 Rabu. Siapa yang melakukan itu maka anaknya akan menjadi ahli fikih, ahli hukum itu. Itu kuncinya Bu. Cerdas itu anak-anak kita. Itu dilakukan itu setiap hari Rabu. Ini kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bu. Mudah-mudahan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu yang di lantai 2 karena tidak punya kebagian tempat di bawah, alhamdulillah. Jadi saya berterima kasih bisa bersilaturahmi. Mohon doanya Bu, karena ibu-ibu itu doanya mustajabah. Apalagi pada saat memasak dia mengadu-adu makanan, itu bacakan sholawat. Kalau masak kemudian masakannya dia cium kemudian kayaknya tidak enak, tidak lezat, maka bacakan surah Al-Kautsar baru tiup, insya Allah itu akan lezat. Jadi kalau bumbunya tidak pas, bacakan surah Al-Kautsar, niatkan, insya Allah itu suaminya senang makan itu. Itu kuncinya. Makanya ibu-ibu selalu pakai itu surah Al-Kautsar. Ada makanan yang baunya amis, bacakan surah Al-Kautsar, berhenti itu. Goreng telur kemudian meletus, goreng apapun kemudian meletus, bacakan surah Al-Kautsar, itu tidak akan meletus. Memasak kemudian tidak terlalu masak, tidak terlalu matang nasi, tidak usah dimasak kembali, cukup ambil garam sedikit, letakkan di penutupnya, tidak usah nyalakan kompornya, bacakan surah Al-Kautsar baru letakkan. Nanti kalau periuk itu sudah dingin, nasinya ikut masak. Itu surah yang paling bagus Bu. Anak-anak kalau kita marah menangis tengah malam, bangun letakkan tangan di dadanya atau di ubun-ubunnya, bacakan surah Al-Kautsar, kemudian tiupkan, dia itu akan tenang. Suami juga kalau marah-marah Bu, itu yang dibacakan. Kalau tidak mau berhenti, kalau bacakan surah Al-Kautsar, bacakan surah Yasin. Insyaallah selesai. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.